Om Swastiastu. Niki menten di Pulau Agung Kecobuana tanggal 30 Maret 2018 menten Puja Wali salah satunya yang umat ini akan dipersembahkan itu yang namanya Pergemal. Kita menanyakan apa makna dan tujuannya. Teman Om Swastiastu. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi salah satu utara yang memang dipakai pada saat upacara-upacara itu ada namanya Pulau Gembal. Jadi secara harfiah Pulau Gembal itu artinya sumber kemakmuran atau sumber kesejahteraan yang menggambarkan isi dunia dari alam bawah sampai alam atas. Jadi Pulau Gembal dalam artinya ini bahasa Jawa kuno artinya sejahtera atau makmur. Nah, dunia ini dari alam bawah sampai alam atas dari bur buat loke memberikan penghidupan kemakmuran kepada manusia. Nah, ini yang dipersembahkan oleh umat pada saat Puja Wali tertentu. Ada lagi yang lain? Jadi kalau Pulau Gembal itu memang ditata sedemikian rupa untuk menyimpulkan isi alam dari alam bawah sampai alam atas. Misalnya di alam Burloke itu ada namanya alam-alam dunia bawah. Di sana ada kue berbentuk kumama, kuminging, kaca-kaca, kece-kece yang merupakan simbol daripada dimensi-dimensi alam. Termasuk di sana ada namanya empas atau bedawang. Jadi simbol simbol kurma awatara, jadi simbol magma alam itu. Naik lagi sedikit ada umbi-umbian, ada umbi keladi kan gitu kan. Naik lagi sedikit ada kehidupan mulai, ada tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian ada namanya ada orang-orangan di kaki duduk, ada cili-cilian, ada manuk-manukan, ada burung dan lain sebagainya. Sudah alam di tengahnya. Kemudian di lainnya ada air, ada lautan, ada bunga, ada gunung, ada lemah petang gitu. Nah, naik lagi ada bunga-bungaan, ada bunga kita bikin bunga suci kan, nah, itu nama bunga-bungaan, termasuk bidadari dan lain sebagainya. Kemudian di atasnya lagi sedikit ada karya manusia, misalkan Banten Pras, Pengamian, Dapatan, Pengulang. Di atasnya lagi sedikit udah ada simbol-simbol yang lebih tinggi, misalnya senjata simbol-simbol dewata kita simbolkan dengan senjata dewata dari bajra, dupa, gade, moksala, nagapasa, angkus, cakra dan pam. Nah, naik lagi sedikit dan simbol suak lokta planet-planet ada bulan, surya. Ya, naik lagi sedikit simbol Sangyang Widi, Sangyang Acimti. Paling tinggi lagi ada Omkara. Paling tinggi lagi angkasa, disimbolkan dengan kalialah atau pelangi, itu simbol akas. Bawahnya pura-pura, simbol magma, simbol pertiwi. Jadi seperti itu orang tua kita menggambarkan alam ini. Makanya dibilang Banten pinake ande buana. Jadi Banten itu sebagai simbol alam semesta. Ada juga bilang Banten pinake rupani ide batara. Jadi Banten sebagai wujud Tuhan seperti Daksina. Itu Banten pinake rupani ide batara. Ada juga bilang Banten pinake ragan ketui. Jadi Banten itu sebagai simbol diri kita. Ada namanya tangkar itu. Di dalam diri kita tangkar itu simbol tulang rusuk, tulang belakang di alam semesta. Simbol bujur timur, bujur barat, lintang selatan, lintang utara. Makanya dibuatnya berat. Jadi dalam konsep Hindu, Buana Agung dan Buana Lit itu sama. Jadi apa yang ada di dalam diri kita akan ada di alam semesta. Di dalam diri kita ada Pancamahabhuta, apa Teja Bayo Tase. Di alam semesta juga ada Pertiwi, apa Teja Bayo Tase. Ada lagi yang lain? Dalam tindakan upacara yang kecuali dalam hal lain. Jadi pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau Pulau Gembal ini setidak-tidaknya di Sanggar Surya itu sudah munggah isi laksana. Ya, isi laksana di Sanggar Surya atau di pinggir Kompok, isi laksana dia sudah bisa menggunakan Pulau Gembal. Hayabannya paling kecil itu 17, paling tinggi 33. Nah, itu sudah bisa menggunakan Pulau Gembal. Dan carunya
paling minimal itu panci satu. Paling minimal, maksimalnya Madurga Dewi. Banten yang menyertai. Ya itu ada ayaban tumpang 17 namanya minimal. Minimal itu, jadi mulai pras, pengambean, dapatan, pengulap, deduk, kudel, kurena, gitu kan. Kemudian pancoran, telaga, nah, gitu. Nanti kalau naik lagi, upacara besar seperti hari ini, misalnya dengan pembangkit, minimal ayabannya 33, maksimal 66. Nggak ada nanti faktor kemudian tanam. Kalau kaitannya dengan gaya, Kalau gaya itu berkaitan dengan pembangkit. Kalau dia bikin pembangkit, bikin gaya. Kalau dia bikin pembangkit, dah bikin gaya. Jadi kalau Pulau Gembal itu dia satu tingkat di bawah pembangkit. Nanti kalau bikin pembangkit, otomatis bikin Pulau Gembal. Tapi kalau bantannya Pulau Gembal saja, belum tentu bikin pembangkit. Dan di dalam pemujaan Pulau Gembal ini dipersembahkan kepada Dewa Ganesha sebagai lambodara. Jadi Ganesha itu punya 4 fungsi. Salah satu fungsinya lambodara. Lambodara itu turut mencit sebagai simbol kemakmuran. Ada 4 fungsi Ganesha, ada namanya Wi Ganeswara, penghalau rintangan, makanya ditaruh di depan rumah untuk menghalau rintangan. Ada namanya Siddhidata, simbol taksu, balian, pemangku, biasanya menjadikan Ganesha sebagai Siddhidata. Ada sebagai Budi Pradayaka, simbol pengetahuan intelektualitas dipuja oleh orang mereka yang sedang belajar, murid-murid. Lambodara dipuja oleh mereka yang mengharapkan kemakmuran hidupnya sejahtera, tidak kekurangan makanan dan minum. Jadi kalau bagian mikinya apakah termasuk kombinasi tingkat pengatur warna? Sebenarnya alam semesta ini kan bercahaya, ya, dan cahaya yang keluar proyeksinya adalah merah atau kuning. Itu simbol aura, simbol cahaya. Jadi simbol teju di luar itu kan merah, jadi paling merah. Jadi mengaturnya sebenarnya kita di Hindu kan memadukan 3 unsur: Satyam, Siwam, Sundaram. Jadi Satyam itu ada aspek sastra yang dipenuhinya, ya. Siwamnya ada aspek kesucian yang ingin dicapai. Sundaram ada aspek estetika, ada seninya kayak contoh aduh nih maragu makaman mal-mal yang sing seni kan sing jadi indah gitu. Di kue juga demikian, ada unsur seninya, sehingga diatur sedemikian rupa agar tidak saja menarik para dewa, tetapi juga menarik kita yang ingin melaksanakan persembahyaan. Yang lain Banten makin berseramikan kan tidak menarik. Kita aja yang melihatnya agak menarik, apalagi bertari. Makanya Banten itu dibuat dengan konsep Satyam, Siwam, Sunda. Jadi benar, suci, indah. Itu konsepnya begitu. Ya, itu konsepnya. Dan oleh Tadi kan dikatakan kalau Gembal ayabannya kan minimal 17. kalau bangkit kan 33. Kalau niki keduanya dipakai, ayabannya yang mana gitu? Jadi kalau ayat keduanya dipakai, misalnya pembangkit dan Pulau Gembal, maka dia akan menjadi satu kesatuan. Minimal ayabannya 33, maksimal 66. Begitu bikin pembangkit, secara otomatis Pulau Gembal itu mengikuti. Jadi kalau sekarang kalau nggak salah antara 33 ke 66, kalau nggak salah itu sekitar 43 sampai 45 kalau nggak salah. Jadi mengapa demikian? Karena kita tidak membuat catur nih, tenangin catur, tidak pakai dewa dewi, hanya pakai suci laksana dan pakai siwa bau tutup bau. Jadi mungkin tidak sampai 66 ayabannya. Nanti kalau bikin catur namanya ampun nyatur sampai 60. Jadi tergantung Banten yang kemudian diletakkan di Sanggar Suri atau di Selinggih Patmosan. Yang kira Kalau Banten itu jadi yang atasnya apa tuh otomatis. Jadi yang atasnya. Jadi kalau bikin Pulau Gembal saja minimal 17. Kalau di Bali bilang udal kurang bunculan atau Banten apa masuk TV. Upacara hampir semua upacara Pancayati bisa menggunakan Pulau Gembal, tergantung induknya dulu, kepalanya. Misalnya contoh kalau di Sanggar Suri Murahan Suci Laksana mau tidak mau ayabannya Pulau Gembal, mau tidak mau itu aturannya. Mecaru Panca satu ayabannya misalnya tepung picu kan nggak ketemu, kakinya kegedean itu. Nah itu misalnya di Sanggar Surya bikinnya Suci Alit
nggak mungkin bikin pulau gembal karena nanti kalau suci alit di sangat sulit bikin pulau gembal bahasanya kan gede gitu, jadi kalian perut jadi nggak sesuai. Jadi konsep Banten dalam ini itu konsep keberimbangan. Jadi ada porsi ya antara kepala proporsional ya, bukan seimbang, proporsional antara kepala, badan dan kaki. Proporsionalnya begitu. Jadi bukan keseimbang, jadi proporsional mana untuk istirahat. Makanya badan-badan disirah kan kecil, paling pras dapat berpras berjati suci kan itu maksimal lah, itu catur paling tinggi. Tapi ayaban bisa besar karena ukuran badan kita sampai perut paling banyak paling panjang dan paling besar. Kaki kita ukurannya seperti. Jadi konsep harmoni antara kepala, badan dan kaki. Yang terakhir semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga Puja Wali tahun ini berlangsung sida karir sida sampuni. Sukses semua. Santi.